Yang pertama, alasannya karena agama itu nggak terbukti secara saintifik. Nah, terus alasan kedua, karena beda social values, karena ada perubahan nilai misalnya. Misalnya nih, ada orang yang keluar dari agama karena nggak setuju dengan value di agamanya, yang misalnya ngebolehin pernikahan anak gitu. Atau membolehkan kekerasan ya, boleh mukul istri misalnya. Kelompok teroris atau apalah. Nah, terus dia jadi merasa nggak bisa relate lagi nih sama community ini gitu. Jadi ditinggalin agamanya gitu. Nah kalau dia nggak bisa nemuin jawaban yang memuaskan dari ajaran agamanya, bisa jadi mulai apatis dan keluar dari agama. Nah, orang yang setia sama agama itu biasanya karena dia menemukan jawaban dan kedamaian dari ajaran agama buat dia. Tapi ada juga orang yang dikasih ajaran agama tuh malah gelisah dan resah. Ya karena bisa jadi dia emang skeptis ya, gak gampang percayaan, atau dia spotting kontradiktoris, dia merasa kok ini ada yang kontradiktif gitu. Nah makanya itu, agama itu subjektif, kayak pengalaman beriman itu subjektif ya, subjektif reality. Pengalaman secara individunya beda, tapi kepercayaannya bisa sharing secara kolektif. Keluarga Monoarfa adalah keluarga terpandang di Gorontalo. Saya ingin mencoba mengetahui sedikit tentang masa kecil Bapak. Betulkah ayah Anda mendidik Anda dengan sangat keras? Mungkin Anda dapat sedikit bercerita kepada kita. Silakan Pak. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu, siapapun yang sedang menyaksikan tayangan acara ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Ya, orang tua saya berasal dari Gorontalo. Tapi saya lahir dan besar di Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa Gorontalo adalah kota yang bergelar Serambi Medina. Oh, kalau Aceh Serambi Mekah, ya, maka Gorontalo Serambi Medina. Artinya di sana bahwa Islam itu bukan hanya sebuah kepercayaan, tapi juga sebuah identitas dan kebudayaan. Menyatu, melekat ya, kepada udah menyatu, masyarakat. Ya betul. Nah, saya memang terlahir dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan karena itu ayah saya mengambil alih tanggung jawab pendidikan agama kepada saya. Dan dia punya obsesi yang besar terhadap diri saya bahwa saya nanti akan menjadi seorang pesiar Islam. Dan karena itu sejak kecil dia didik saya secara tegas dan boleh dikatakan agak keras begitu. Dan sejak kecil dia ajarin saya untuk membaca kitab suci yang beraksara Timur Tengah atau Arab, dan dia sendiri yang mengajarkan. Saya ada di depan dan dia ada di belakang. Kemudian dia mendikte 3 kali. Kalau boleh tahu umur berapa itu Pak? Ya rata-rata kita mulai di usianya usia 6-7 tahun. Ya. Kalau itu zaman dulu, kalau zaman sekarang mah udah masih lebih kecil lagi, udah dilatih. Nah. Kemudian dia mendiktekan 3 kali, kalau saya tidak tanggap, maka cambuk itu akan melayang di badan saya. Satu ketika mata saya ini bengkak, ya, itu karena kena cambuk rotan. Ya. Tapi ya saya tetap menerima itu sebagai didikan. Nah Pak Rusli, saya jadi ingin tahu nih, pengalaman didikan keras yang seperti apa yang sampai hari ini Bapak masih ingat? Karena kerasnya itu. Ya, itu karena dicambuk ya ketika tidak tanggap untuk mendengarkan dia mendiktekan kitab suci itu. Dan karena itu saya tidak suka dididik oleh ayah. Maka saya pergi ke tempat taman pengajian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendidik kami untuk tetap melakukan sholat 5 waktu. Dan itu dia kontrol, ya. Dia kontrol kalau saya lalai 1 waktu itu pasti dapat hukuman. Dicambuk lagi? Bisa, tapi juga atau nggak dikasih makan siang? Ya bisa seperti itu, atau berdiam di kolong ranjang begitu. Oh, tiarap begitu? Ya, tapi saya menerima itu sebagai didikan. Ya, mungkin dia punya maksud supaya saya menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman. Yang betul-betul ya, tidak setengah-setengah, karena memang menjadi seorang beragama itu harus fanatik ya, harus fanatik, bukan fanatisme itu. Lalu kemudian dalam pendidikan ini saya SD ya umum dari pagi sampai siang.
Kalau dulu ada sekolah agama, kalau sekarang itu madrasah, kita udah bisa memilih karena udah dinegrikan ya. Tapi kalau dulu kita pagi di sekolah umum dan sorenya jam 2 sampai jam 5 itu saya ada di pendidikan agama. Oh, itu. iya, iya. Ya, Jadi sepanjang hari setelah sekolah umum, ya, lalu kemudian ke sekolah agama, sekolah agama. lalu kemudian jam 5.30 harus ke taman pengajian, ya sampai jam 20 atau jam 19.30 selesai sholat isya, pulang udah tidur. Kan dulu belum ada televisi di tempat kami. Sampai remaja. Sampai remaja. Jadi kapan Bapak pacarannya? Wah, pacaran belum terpikir itu, pacaran nanti udah selesai S1. Oh gitu ya, ya, ya. Baik, Pak Rusli, keluarga Monoarfa ini kan merupakan keturunan Raja Iskandar Monoarfa, sehingga tentunya Anda mendapatkan pendidikan agama yang sangat baik. Bahkan ayah Anda katanya ingin Anda menjadi mubalik. Bisa diceritakan sedikit mengenai pendidikan agama yang Anda terima saat itu? Ya itulah obsesinya bahwa saya harus menjadi seorang mubalik ya. Karena saya anak ke-15 dari ayah saya. Tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Ibu Pak Rusli ada berapa ya? Saya anak ketiga dari ibu. Artinya ayah saya poligami. Ya, gitu. Baik. Nah, tentu pendidikan ya seperti orang tua pada umumnya, dia memperhatikan pendidikan kita tentu lebih fokus pada pendidikan agama. Walaupun sekolah umum tapi juga harus lebih ke arah agama. Nah, beliau pingin saya masuk pesantren. Cuman saya yang menolak waktu itu. Karena memang saya tidak bisa pisah dengan ibu saya. Ya karena kalau masuk pesantren kita harus tinggal di pesantren dan terpisah dengan ibu ya. Nah saya anak paling bungsu, jadi istilahnya anak mama lah begitu. Paling disayang sama mama ya. Iya. Nah, God Lovers, Pak Rusli ini menulis sebuah buku yang berjudul Harga Sebuah Keputusan Jumpa Isa Al-Masih. Menjadi seorang fundamentalis oleh beliau. Aku Masuk Bui. Ini bukunya. Kalau bisa dilihat di depan ini ada buku yang ditulis oleh Pak Rusli. Nah, Pak Rusli dalam buku ini Anda katakan bahwa sejak kecil Anda dibentuk untuk menjadi fundamentalis. Kalau boleh diceritakan saat itu apa sih yang Anda benci dari orang Kristen? Ya, memang sebagai anak-anak yang terlahir dari keluarga Islam, kami tidak terbiasa untuk bergaul dengan orang-orang Kristen. Ya, mungkin juga karena lingkungan di mana saya tinggal itu 99% beragama Islam. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk bermain dengan anak-anak yang non-Islam, ya begitu ya. Dan saya diajarkan sejak kecil bahwa Kristen itu kafir ya. Kristen itu agamanya orang barat. Ya, dan barat itu kolonialis, penjajah. Ya. Jadi ini yang tertanam sehingga saya memang tidak suka bergaul dengan orang Kristen. Ya, jadi jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen itu saya tidak suka. Ya, karena yang pertama itu saya melihat bahwa orang Kristen itu agamanya orang Barat. Barat itu kolonialis. Yang kedua, bahwa orang Kristen itu ketika saya melihat kehidupan praktis, sepertinya orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Ya, ya mungkin karena saya tidak mendapati orang-orang Kristen yang seperti hari-hari ini yang begitu militan. Yang ketiga, bahwa orang Kristen itu punya konsep Allahnya 3. Ya, dengan dogma gereja Allah Tritunggal itu. Nah mungkin saya salah paham ya, saya gagal paham, saya pikir Allah Tritunggal itu bicara soal keberapaan Allah. Ya, jadi saya mendengar ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Nah ini saya nggak mengerti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang Kristen itu menyembah manusia yang kemudian dilantik menjadi Tuhan. Maksudnya ya Yesus Kristus ya. Dan yang ketiga, dasar saya mengatakan orang Kristen itu kafir dan saya tidak suka dengan mereka. Ya konsep
bahwa Yesus itu anak Allah. Ya. Karena itu saya pegang teguh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini saya pegang. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Allah, nah ini saya bilang kafir nih. Ya. Jadi ini alasan bahwa saya itu mengatakan orang Kristen itu kafir. Ya. Iya. Kalau Pak Rusli tadi mengatakan ada beberapa poin pemahaman Pak Rusli mengenai kekristenan, apakah boleh dibilang itu pemahaman secara umum terhadap kekristenan di Indonesia? Ya iya, karena waktu itu saya belum menemukan orang-orang yang mungkin militan, orang-orang yang hebat yang bisa dalam menjelaskan soal, ya. Jadi saya hanya mengenal secara umum, lalu kemudian bukan pada sumbernya, bukan pada langsung pada sumbernya. Gitu. Oke, baik Pak. Perkenalan Pak Rusli dengan teman-teman yang beragama Kristen itu dimulai ketika Bapak SMP. Iya, gitu ya. Betul. Nah, Anda juga sering melecehkan iman mereka, bahkan ada anak seorang pendeta menurut ceritanya nih ya, yang sering Anda anggap bodoh karena dia berkata bahwa dia akan mendoakan Anda agar Anda mendapatkan kebenaran tentang apa yang Anda tidak mengerti. Mungkin dalam hal ini maksudnya adalah kekristenan. Bapak bisa ceritakan pengalaman ini? Iya, waktu itu saya sekolah di SMP Negeri 2 dan kemudian ada teman saya namanya Semi Dangawa, anak dari Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah. Semi Dangawa. Ya, hari ini dia menjadi hamba Tuhan di Jawa Barat. Oh, ya, di Bandung. Semoga Pak Semi menyaksikan talk show ini ya. Jadi dia menjadi bulan-bulanan dengan saya karena saya sering suka berdebat. Ya, saya menghantam, menggugat imannya dengan berkata Yesus itu sesungguhnya tidak lebih hebat dari Adam. Ya, karena apa? Karena Adam itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi kok tidak dituhankan. Sementara Yesus atau Isa yang saya kenal dengan Isa itu kan hanya tidak punya ayah tapi punya ibu. Lalu kenapa Anda tuhankan begitu ya? Lalu kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Karena konsep agama, ya Tuhan itu nggak bisa mati. Tuhan nggak mungkin kalah ya? Ya, Tuhan itu nggak boleh mati, nggak boleh kalah lah. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Lalu dia berteriak Eli Eli lama sabachthani begitu ya. Nah, banyak hal yang saya gugat kepadanya dan banyak kali memang dia nggak bisa jawab, ya. Dan saya ingat persis kalimat di akhir debat itu, Rusli, memang jawaban saya tidak dapat memuaskan Anda, tapi saya mau berdoa untuk Anda bahwa satu saat engkau akan mendapatkan kebenaran. Ya, saya pikir itu adalah sebuah statement yang bodoh aja ya. Ya, saya tidak peduli dengan itu dan dia itu sering ya, hampir setiap hari itu kalau ketemu dia saya debat terus ya, saya hantam terus imannya gitu, dan dia nggak bisa menjawab itu. Jangan-jangan pendeta Semi sekarang jadi pendeta ini ya, Semi yang jadi pendeta ini, jangan-jangan gara-gara pertanyaan Bapak yang terus-menerus menggugat imannya, dia akhirnya jadi belajar mendalami kekristenan, ilmu teologi, untuk menjawab Bapak, tapi nggak ketemu lagi ya. Saya ada kontaknya dengan saya ya. Saya sering komunikasi ya, dan memang dia berdoa. Ya, makanya saya pikir kalau hari ini saya jadi Kristen itu karena doa. Iya. Nah, gitu. Baik. Nah, Pak Rusli, sekarang kita ingin mendengar mengenai pertemuan Bapak dengan Yesus Kristus, yaitu saat Anda duduk di bangku SMA. Tadi kan peristiwa dengan Semi itu di SMP ya? Iya, betul. Nah, di SMA rupanya ada buah dari perbincangan itu dan doanya Semi. Nah, ini terjadi 2 kali. Ya. Kalau nggak salah, ini dimulai dengan perasaan kosong setiap Anda berdoa, meminta petunjuk mengenai jalan yang lurus. Dan munculnya beberapa pertanyaan dalam benak Anda mengenai tidak adanya jaminan keselamatan. Bisa nggak diceritakan apa yang terjadi pada saat itu? Ya, memang
sejak SMP sampai SMA itu saya suka berdebat dengan teman-teman yang Kristen. Dan teman-teman SMA juga saat ini mereka masih ada dan mereka itu tahu bagaimana keberadaan saya. Ngomong-ngomong, Bapak debat mereka, ada nggak yang pindah keyakinan, mengikuti keyakinan Pak Rusli? Di antara teman-teman yang berdebat? Ada satu sih. Ada satu, berarti ada Bapak satu. berhasil memenangkan satu orang pada waktu itu Ya ya? itulah. Kemudian apa namanya? Ya saya mengalami fenomena ya di awal-awal itu ada suara yang datang. Ya. Dan suara itu mengganggu saya. Baik saya sedang duduk, saya berjalan ke sekolah, saya sedang sendiri di rumah. Suara itu begitu jelas sehingga saya itu berbicara. Saya mendengar suara itu, tapi orang di sekitar saya nggak mendengar. Tidak ada penampakan, hanya suara. Belum ada. Bersuara saya, ya, memanggil saya. Kadang-kadang saya cari siapa yang panggil. Nah, melihat fenomena itu, ibu saya bingung, kok anak ini kenapa? Ya kan? Kenapa anak ini ada sesuatu yang terjadikah? Nah, ibu saya itu memang pelaku okultisme. Oh, Iya, pelaku okultisme, dan dia melihat bahwa mungkin saya akan kemasukan jin begitu ya. Ya, karena ada jin baik, ada jin jahat. Nah, ini persoalannya. Lalu saya itu dibawa ke teman ibu, teman okultismenya ya. Tapi mungkin apa namanya? dukun begitu ya? Iya, dukun. Ya. Dukun. Dukun itu berkata begini, setelah dilayani beberapa kali, dia berkata begini, anak ini ada roh yang mengganggu. Oke. Dan roh itu terlalu besar untuk dikalahkan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengalahkan roh itu. Kalau enggak, ada dua kemungkinan. Kalau saya kuat, saya hidup gila. Tapi kalau saya tidak kuat, saya bisa mati. Waduh, ini lebih menakutkan lagi. Ya? Saya katakan sama ibu, udahlah kita nggak usah ke sana lah, nanti lebih takut lagi. Nah karena itu saya coba lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi pada ibadah, ya. Dan setelah beberapa bulan kemudian, jadi nah Bapak ini yang semakin meningkatkan ya, ibadah ketakwaan mengaji, lah begitu ya. Saya lebih fokus, saya lebih meningkatkan ketakwaan saya, dan ini sesuatu yang terjadi ya. Ayah saya itu biasa membangunkan kami untuk sholat subuh itu pada jam 3.30 ya. Walaupun memang masih panjang waktunya ya. Karena memang ayah saya itu sepanjang malam itu kerjanya ibadah. Ya, tidurnya cuma dikit. Ya. Jadi kerjanya itu memang ibadah, sholat tengah malam lah, apalah. Jadi ya karena orang tua kadang mungkin susah tidur atau apa ya, jadi dia udah bangunkan kita lagi asik-asik tidur itu. Nah sedang dalam semua anak ya, dibangunkan, anak, ya dibangunkan dan itu dia kontrol. Kalau saya nggak cepat bangun itu bisa diguyur pakai air tuh. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri karena ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kita harus persiapkan diri tidak ngantuk ya, dan karena itu ada waktu yang harus masih ada waktu. Nah, dalam persiapan itu saya dapat penglihatan Pak Martin ya. Saya dibawa oleh dua malaikat. Ya. Malaikat itu tidak bersayap. Ya. Kenapa saya katakan malaikat? Karena pakaiannya serba putih dan bercahaya begitu. Lalu saya di bawah. Dalam penglihatan itu saya di bawah. Saya bukan tidur ya. Saya sudah dalam kesadaran. Sadar. Ya. Pertama saya melihat diri saya di bawah. Ya. Tapi kemudian saya tidak lagi melihat diri saya di bawah, tapi saya yang sudah di bawah. Ya. Nah, kita naik. Walaupun malaikat itu tidak bersayap, tapi kita terbang. Ya, terbang. Lalu kemudian nih ada pertanyaan-pertanyaan saya yang jawaban dari malaikat itu menurut saya asing. Saya tanya, kita mau kemana gitu. Dia katakan kita mau ke Taman Eden. Loh, saya kan tidak pernah mengenal kata Taman Eden ya. Mungkin Firdaus ya. Lalu kita naik terus ya, terbang terus. Tibalah saya di satu tempat di ketinggian begitu. Ada satu bangunan ya. Satu bangunan dan banyak orang di sana. Orang-orang itu sedang melambaikan tangan begitu ya. Dengan suara yang begitu merdu. Saya tidak bisa menghafal kata demi kata, kata demi kalimat dalam suara itu. Tapi yang pasti begitu merdu, indah.
Yeah. Lalu mereka angkat tangan. Nah, saya pikir mereka itu sedang menyambut saya, gitu kan. Saya pikir mereka itu sedang menyambut kedatangan saya. Lalu saya tanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Lalu malaikat itu menjawab, mereka itu adalah orang-orang kudus. Oh. Nah, ini kalimat yang kedua ini lagi asing. Saya nggak pernah mengenal istilah itu ya. Yeah. Mungkin kalau orang-orang suci ya, tapi ini orang-orang kudus. Nah, saya penasaran karena mereka sedang bersuara ya seperti lagu begitu ya. Tapi saya tidak bisa tangkap kata demi kalimat itu. Tapi suaranya begitu merdu, saya angkat tangan mereka itu saya pikir ke saya, padahal ke satu titik begitu, ke satu fokus begitu ya. Dan saya terus mencari tahu lambaian tangan dan suara itu kemana gitu kan. Yeah. Dan ternyata saya dibawa oleh malaikat itu diperlihatkan, loh, satu pribadi yang saya benci, namanya Isa Al-Masih. Tapi anehnya, kenapa dia tersalib? Oh. Gitu kan? Kenapa ini? Lah, kenapa dia tersalib? Yang selama ini saya katakan, bukan dia yang disalib, orang yang diserupakan. Iya. Nah, dari situlah saya jadi tidak enak nih, karena orang ini saya benci. Jadi penglihatan Pak Rusli itu melihat sosok Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang tersalib. Ya, ada Lalu mahkota disembah. duri lagi. Ada mahkota duri Iya, di kepalanya. terus kemudian ini lambaian tangan, suara itu ke arah dia memang gitu loh. Semua orang kudus itu sedang menyembah. Ya, itu yang menjadi pertanyaan loh. Saya kan tahu bahwa bukan dia yang disalibkan. Nah, kenapa saya melihat ini pribadi ini, lalu kenapa dia tersalib? Wah, Harusnya ini tidak penglihatan tersalib yang luar ya. biasa ya Pak. Nah, kemudian dari situlah saya jadi tidak enak. Situasi itu menjadi tempat itu tidak menjadi enak bagi saya karena ini orang saya benci. Coba Pak Martin hadir di satu tempat di mana orang ada di situ yang paling Bapak benci. Iya kan? Iya. Paling Bapak ayo pulang. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman begitu. Iya. Saya pun seperti itu. Terjadi tarik menarik nih. Saya mau pulang, malaikat tahan. Oh. Saya lihat ke bawah, loh, saya ada di ketinggian. Dunia dengan segala kesibukannya. Iya. Nah, tapi saya teriak. Ternyata waktu saya teriak sudah mau segera sholat gitu. Oh. Hilang. Nah, dari sinilah merubah seluruh konsep berpikir saya tentang kekristenan. Tentang Yesus, tentang Isa. Ya. Tetapi mulai muncul sebuah kerinduan begitu. Semangat untuk mengenal siapa sesungguhnya pribadi itu. Jadi dari perjumpaan dalam sebuah penglihatan itu, saya katakan tadi ada kerinduan untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus itu. Nah, tetapi saya menemukan kendala. Kenapa? Karena tidak ada sumber yang paling akurat untuk mengenal Yesus selain Alkitab. Ya. Ini buku yang paling akurat yang berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kendalanya di mana? Karena saya sepertinya sulit untuk mendapatkan Alkitab. Di mana dapat Alkitab? Nah, itu di yang saya tengah lingkungan saya akan yang ceritakan begini. Sebetulnya kalau mau beli juga boleh di toko buku. Oke. Cuman memang kami diajarkan tidak dianjurkan untuk membaca ini. Ya kan? Ya. Tidak dianjurkan untuk membaca ini. Jadi untuk mendapatkan dan apalagi membaca Alkitab ini sebuah masalah. Iya. Kalau zaman kini kan bisa di-download ya di Android. Tapi dulu kan kita harus punya Alkitab fisik. Iya. Nah, karena apa? Karena saya takut sama papa, ayah saya. Nanti kalau kedapatan saya baca Alkitab bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak Martin. Bukan dicambuk lagi itu ya? Iya, karena Wah, apa? bisa digantung gitu Pak. Karena itu ini sebuah masalah. Ya, sementara saya harus mendapatkan Alkitab untuk mengenal siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Kalaupun ada sumber lain di luar Alkitab, ya saya tidak mau karena ini sumber paling akurat. Iya. Maka apa yang terjadi? Saya harus mengumpulkan dulu keberanian
keberanian mengumpulkan dulu mengumpulkan dulu alasan begitu ya. Kenapa, dasar apa saya harus baca Alkitab, supaya nanti ketika ayah saya tanya kenapa kamu baca Alkitab, saya punya dasar ya. Maka Tuhan berikan saya hikmat. Ya, ada 3 kenapa saya harus baca, mendapatkan Alkitab dan membacanya. Yang pertama karena alasan rukun iman, ya di Islam itu kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Maka rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi harus percaya. Karena tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya. Cuman masalahnya kami tidak dianjurkan untuk membaca. Bahkan ada opini yang dibentuk di luar sana bahwa Alkitab hari ini palsu. Sudah dipalsukan. Karena Dan itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ya, itu yang selalu saya bilang sama teman saya di SMP itu, Semi Dangawa ya. Tapi kalau ketika diminta mana yang asli, ya, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, di bagian mana yang dipalsukan, ya saya tidak bisa membuktikan ya. Nah, kemudian karena alasan rukun iman yang ketiga, ini alasan yang pertama. Yang kedua, ya saya bersyukur punya Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberikan apresiasi kepada kepada Alkitab. Ya. Secara khusus misalnya di dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 46. Al-Maidah 46. Di sana dikatakan bukan Al-Maidah 51 itu ya? Oh, itu bukan. Mantan itu beda lagi ya. Itulah. Jadi Al-Maidah 46 itu dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil. Di dalam Injil, di dalamnya fihi hudan, ada hidayah, ada petunjuk. Ya, ada Jadi petunjuk. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Injil ada petunjuk. Nah itu ada petunjuk. Ya. Bukankah hidup ini kita memerlukan petunjuk kan? Ya. Nah, saudara sebutkan saja apa kebutuhanmu, ya. Maka saya akan katakan Alkitab adalah petunjuknya. Ya. Bukan cuma petunjuk tapi juga wanurun, ya. Dan cahaya yang menerangi, jadi ada terang. Ya, terang itu artinya jelas. Maka di sini semua jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Di sini jelas, ya. Apa yang saat ini terjadi semuanya sudah dijelaskan di dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, karena itu ini salah satu ini yang alasan yang kedua. Ya, alasan yang ketiga, ya cukup 3 alasan saja. Itu surat Yunus 9:4, surat ke-10. Dikatakan jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami Allah turunkan ya dari surga, ya Allah turunkan. Kalau kita ragu begitu, tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi itu disuruh merujuk bertanya, ya kepada disuruh kitab-kitab bertanya sebelum Al-Quran. Ya, disuruh bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum Islam, sebelum Quran. Berarti ya, kitab apa itu ya? Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, siapa mereka itu? Ya Al-Quran selalu bilang Yahudi dan Nasrani. 3 dasar inilah maka saya berani baca Alkitab. Artinya kalau ayah saya kedapatan saya baca Alkitab, saya punya dasar. Ya. Jadi ini kerinduan. Ya. Kemudian saya memberanikan diri untuk membaca. Itu diperoleh dari mana? Beli atau ada teman memberikan? Jadi ada teman saya namanya Alex Swatimena. Bapak Alex Swatimena. Ya, orang Ambon ini ya? Ya, tapi dia juga orang dari Poso. Sekarang beliau ada di Manado dan mungkin sedang menyaksikan tayangan ini. Ya. Baik. Nah, dia memberikan Alkitab pertama kali kepada saya dengan sedikit keraguan, Pak. Ya, jadi sebuah Alkitab. Mau diapain nih Alkitab ya? Dia kasih Alkitab, lalu kemudian ada namanya. Kenapa saya katakan ragu? Belakangan saya tanyakan, kenapa itu terjadi? Dia tulis nama, terus ada tip X. Nah, saya katakan kenapa ditulis nama, terus ada tip X? Waktu dia berniat mau kasih ke saya, ditegur sama papanya, hati-hati kamu gitu loh. Gitu kan? Nah, itulah Alkitab yang pertama saya baca.
Iya. Dan waktu saya menemukan, saya membaca, saya menemukan. Ada banyak yang saya temukan. Saya mulai membaca yaitu Kejadian, Keluaran, ya, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi tanpa ada yang menuntun Bapak, Ya. Bapak membaca sendiri Ya, secara saya, pribadi ya, baca secara diam-diam. dan menemukan Ya. banyak hal-hal yang Betul. menarik. di Kalau dalam- saya kemana-mana, saya bawa Alkitab, saya bungkus sama koran, Oh, gitu kan? padahal cukup besar itu ya. Yang sedang, yang kecil. Oh, ya. ya. Jadi saya bawa itu, saya baca. Kayaknya perjanjian lama itu tidak begitu menarik, Hmm. ya. Saya langsung loncat pada perjanjian baru. Oke. Di perjanjian baru saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas ini bagi saya tidak begitu menarik. Hmm. Yang paling menarik adalah Injil Yohanes. Ah. Ya. Ya. Karena dia bicara bukan dari silsilah Yesus, tapi dia bicara dari keilahian Yesus. Hmm. Nah, saya mulai menemukan Yohanes 4 ayat 2, Yohanes 5 ayat 24. Hmm. Ada 3 hal yang terjadi bagi setiap orang yang percaya pada perkataan Yesus. Pertama, memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, tidak turut dihukum. Yang ketiga, telah berpindah dari alam maut kepada hidup. Hmm. Ya. Ada banyak orang tertarik sama Yohanes 3 ayat 16, tapi saya melewati itu, saya tidak terlalu tertarik pada ayat itu. Ya. Terus saya baca, saya tertarik banget dengan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Hmm. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa ayat ini. Saya baca, saya renungkan. Wah, ini yang saya cari nih. Bukankah ini yang didoakan tiap hari? Ini Gitu ya? petunjuk, ini petunjuk nih. Hmm. Ya, ini petunjuk karena memang saya sedang Tunjukkanlah mencari. jalan. Ya, Ya. memang saya sedang mencari petunjuk. Ya, Ya. saya berdoa 17 kali dalam sehari itu. Sehari. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Nah, ini jalan yang lurus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini jawabannya. Ini begitu ya? jawaban, ini petunjuk. Ya, ini yang disebut dengan hidayah. Hmm. Jadi saya jadi Kristen itu dapat hidayah, Pak Martin. Iya, iya, puji Hidayah Tuhan. ini yang benar karena sesuai Quran, hidayahnya ada di sini. Iya. Ya, di Injil ini, ya. Ya. Terus saya baca. Saya tambah lagi Kisah Rasul, karena Kisah Rasul kan ditulis Ya. oleh Lukas. Iya. Saya telah menemukan Kisah 4:12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu kita diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus. Iya. Tapi lagi-lagi saya tidak langsung jadi Kristen. Hmm. Karena melepaskan iman Islam itu tidak semudah Ya. yang kita bayangkan. Baik. Terjadi sebuah peperangan Ya. antara logika dan hati nurani. Pergumulan batin Ya. tanpa ada yang membimbing. Ya. Ini luar biasa, Pak. Artinya kuasa Roh Kudus lah yang membimbing Bapak menemukan ayat-ayat ini, lalu kemudian Bapak masuk di dalam pergumulan batin Ya. itu. Ya. Ini sampai pada saya berada dalam kebimbangan yang dalam. Hmm. Antara mana nih mau pilih kitab suci yang lama atau Alkitab? Ya. Ya. Terjadi peperangan antara logika dan hati nurani. Hati saya berkata ini kebenaran. Ini Ya. kebenaran, tapi logika saya berkata itu kan palsu. Itu kan sudah Belum lagi kalau memikirkan resikonya. Ya. Apa yang terjadi? Saya jadi pasif. Oh. Ya. Saya jadi pasif untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, Hmm. tetapi tidak jadi ateis. Saya mengimani ada Tuhan. Ya. Maka sekarang saya mau berdoa kepada Tuhan dengan cara saya, Hmm. bukan dengan cara agama. Sejak saat itu jadi Bapak pasif untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama Ya. di agama Bapak yang Ya, lama. betul. Hmm. Dan saya mulai melakukan sendiri dengan cara saya. Oh. Dan yang menarik, ibu saya yang selalu bela saya. Oh. Ya, karena Ya. papa itu selalu cek, sudah sholat. Hmm. Kalau dalam pada saat Ramadan, puasa enggak? Hmm. Ya, saya enggak puasa. Padahal sejak itu, Ya. sejak perjumpaan itu Ya. Bapak udah malas-malesan lakukan Ya. itu ya. Saya udah enggak puasa, tapi pas saat mau buka puasa Ya. harus
duduk karena ada papa. Hmm. Ya. Mama saya selalu melindungi. Pernah Nggak satu ketika puasa tapi ikut buka puasa ya, begitu ya. Satu ketika Alkitab yang dibungkus pakai koran itu saya simpan di lemari pakaian. Satu ketika ibu saya dapat waktu dia membereskan pakaian saya. Tapi waktu setelah dia bereskan, saya lihat kok mana Alkitab ini. Ternyata dia lebih umpetin. Oh, masukkan ke dalam. Ke dalam. Supaya nggak ditemukan. Jangan diketemukan oleh saudara atau ayah. Iya, iya. Kalau diketemukan ini bisa bahaya, perang. Jadi sebenarnya ibu sudah mengetahui bahwa Anda membaca Alkitab. Sudah. Tapi dia udah diam. Dia tahu saya ke gereja. Oh, dia tahu ya waktu ya, itu. ya. Ya. Jadi saya waktu itu saya tidak lagi melakukan kegiatan keagamaan seperti agama saya yang lama. Tapi saya berdoa secara pribadi menurut cara saya. Saya katakan begini, saya percaya ada Tuhan. Dan kitab suci ini adalah produknya Tuhan. Saya katakan begini, karena saya bingung mau pilih yang mana nih. Saya bilang begini, kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Nah ini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan juga berbulan-bulan. Saya pergumulan itu. Ya pergumulan Pak. Ya. Ya. Sampai pada akhirnya, ya satu saat malaikat ini datang kepada saya, dua malaikat itu yang tadi membawa saya. Ya. Kali ini dia datang bersama pribadi yang luar biasa yang saya lihat tersalib. Tapi kali ini tidak tersalib. Oh. Jadi dia di tengah, lalu diapit sama malaikat ini. Ya. Lalu kemudian dia mengulurkan tangan. Di pengalaman penglihatan Ya. yang kedua. Yang kedua. Ya. Jadi yang pertama itu yang dibawa ke satu tempat. Tapi gejala awal itu baru suara ya. Nah, tangannya terulur dan berkata, datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Nah ini, kenapa? Karena saya merasa ada kekosongan. Karena saya itu paling takut mati di agama lama. Sebab di sana kan kita beramal sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kalau ditanya, ya seberapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Ntar ditanya lagi, kira-kira mampu? Ya namanya juga manusia gitu. Yeah. Nah, tetapi waktu saya baca Alkitab lalu kemudian dikonfirmasi oleh pribadi ini, waduh ini luar biasa. Ini telah mengisi kekosongan dalam jiwa saya dan pada akhirnya saya itu tidak pernah ragu lagi dan ambil keputusan setelah saya baca Roma pasal 1, 16 dan 17. Oh. Ya. Saya simpulkan dua ayat itu dalam satu kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian saya ambil keputusan, ya terjadi gejolak. Ini keputusan diambil tanpa ada yang membimbing juga. Iya sama sekali nggak ada. Sebab kalau Pak Martin datang kepada saya zaman itu menawarkan Yesus, pasti ditolak. bukan cuma ditolak Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Pak. Jadi nggak ada yang berani lah menawarkan. Iya, iya. Iya kan? Baik, baik. Nah, jadi saya ambil keputusan. Nah, terjadi gejolak. Papa saya itu mendengar saya sudah ke gereja itu dari orang lain. Oh, akhirnya bocor juga. Ya, memang dia mendengar, tapi dia nggak yakin. Dia sempat bilang di orang di kantornya, saya tahu anak saya. Gitu. Dia bilang, saya tahu anak saya. Ya. Tapi ini udah dibicarakan di mana-mana. Udah santer lah. Satu kali dia nanya langsung. Saya bilang yes, saya udah ikut Isa Al-Masih. Itu terjadi gejolak, bentrok. Ya. Itu Bapak sudah SMA? Ya. Artinya sudah remaja lah ya? Ya. Ya. Oke. Jadi bentrok, kemudian ya ada pihak-pihak tertentu sebagai mediasi, ya. Tapi itu tidak berhasil, ya. Karena saya sudah ngotot dengan Yesus Kristus, dengan keyakinan ya, Bapak terhadap Yesus Kristus. Iya. Oke, baik Pak. Dalam buku yang Bapak tulis, diceritakan adanya dorongan kuat untuk ke gereja.
Ya. Nah, saat Anda pulang dari suatu seminar bersama seorang teman Kristiani bernama Rudi Rompas, dan Anda nyatakan hal tersebut kepada teman Anda, bagaimana ceritanya? Kisah itu bisa menceritakan bahwa saya ini udah beralih. Gitu. Ya. Jadi gini, Rudi Rompas itu adalah adik kelas saya, teman saya. Jadi saya duluan lulus dong, ya kan? Nah, tapi karena walaupun adik kelas, saya berteman dengan dia. Saya itu aktif di kegiatan ormas, Pak. Ya, juga di partai tertentu. Nah, dulu ada organisasi namanya AMPI, ya, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Nah, saya aktif di situ. Ada kebiasaan begini, kalau teman-teman Kristen, nah di situ saya mulai berkenalan dengan banyak orang Kristen juga. Kalau teman Kristen yang melakukan kegiatan, maka kami yang Muslim menjadi semacam satgas, menjaga. Kalau kami yang melakukan, yang Islam melakukan kegiatan hari raya besar, maka mereka juga yang menjaga, bergantian. Nah, satu ketika program dari umat teman-teman Kristen ada semacam seminar di sebuah gereja. Nah, yang anehnya saya datang bukan jadi satgas, tapi jadi saya peserta, duduk mendengar. Ya kan? Waktu pulang dari situ, saya ceritakan kepada teman saya, ya, si Rudi ini waktu saya pulang, karena waktu pulang kita jalan kaki, rumahnya dulu baru rumah saya. Dalam perjalanan itu saya sampaikan bahwa Rudi, saya itu ada gejolak dalam diri saya. Saya mau belajar tentang kekristenan. Itu dia kaget, Pak. Dia kaget. Ya, tapi saya ngotot. Waktu saya ngotot, akhirnya dia bilang begini, ya udah kalau memang you mau gereja, nanti ini hari Jumat tuh, saya lupa tanggalnya, ada kegiatan ucapan syukur begitu ya. Kalau di Poso itu dibilang padungku, Pak. Padungku. Iya. Ucapan syukur dalam rangka panen begitu. Ya ada di berbagai daerah. Ada kegiatan seperti ucapan itu. Ucapan syukur tahunan begitu, Pak. Karena hasil panen. Ya. Kalau di Manado ada juga itu. Iya, ucapan syukur. Gitu. Nah, karena memang orang Manado itu yang dominan di daerah sana. Kemudian dia katakan nih nanti jam sore nih ada ibadah. Ya, ada ibadah. Ya kalau kamu mau datang, datanglah. Dia pikir saya menanggapi itu tidak serius. Karena itu dia kaget ketika saya datang. Hadir di gereja. Datang ke rumahnya dulu. Oh, ke rumahnya. Saya menggunakan pakaian putih, serba putih, Pak. Pokoknya baju putih, celana putih gitu kan. Saya datang. Oh, dia kaget. Akhirnya dia galau begitu ya. Antara percaya dan tidak percaya, ada sedikit ketakutan barangkali. Akhirnya keputusannya begini, udah kamu duluan deh. Atau dia duluan, saya belakangan. Dia nggak mau jalan sama-sama. Nah, jadi waktu takut terjadi sesuatu. Ya, begitu konflik. Karena dia tahu bagaimana saya. Ya, dalam kekerasan hati. Ya. Kemudian saya tanya dulu kalau masuk gereja itu gimana sih? Karena ini kan gereja Protestan, Pak. Jadi lebih sahdu begitu ya. Dia udah kasih tahu, pokoknya kamu jalan aja, lihat tempat yang kosong, lalu kamu duduk. Nah, gereja ini gereja di mana ada guru-guru saya. Di SMA? Iya. Oh, ya. Di SMA dan juga SMP. Waktu saya masuk, itu saya merasakan semua pandangan itu ke saya. Tatapan curiga atau welcome? Nah, itulah. Saya nggak tahu. Saya masuk aja, lalu kemudian saya ambil tempat yang kosong, saya duduk. Supaya saya menjaga jangan sampai saya diketahui asing begitu ya. Saya ya ikuti aja, dia udah kasih tahu prosedurnya begitu ya. Duduk, nunduk aja. Tahu nggak waktu nunduk itu, Pak? Yang ajaib. Saya mau doa seperti apa kan? Saya nggak tahu kan, nunduk. Tapi tiba-tiba saya bisa berdoa. Dan doanya doa Bapa kami. Wow. Lah boro-boro belajar itu, Pak. Iya kan? Baca pun saya. Itu biasanya dipelajari ketika katekisasi. Tapi keluar nih. Pak Rusli tidak ada yang bimbing saat itu ya. Walaupun mungkin tidak semulus yang tertulis, tapi Bapa kami yang di surga bla bla bla. Sampai aja hari ini saya udah lupa apa saya yang saya bilang. Tapi judulnya Bapa kami begitu. Nah, saya duduk. Waktu saya mendengarkan khotbah pendeta, pikiran saya ini masih
peperangan lagi. Ini pendeta bodoh banget juga ya. Kok Allah itu 3 gitu kan? Oh, Ya. dia berkhotbah tentang Trinitas. Bukan, karena pentahbisan itu kan, Oh. permulaan itu kan, Oh, iya. kami Di awal habiskan ibadah. ibadah ini kan. Iya. Nah ini kok. Di dalam nama Nah, itu. Bapa dan Putra dan Nah, Roh itu. Kudus begitu. Iya. Jadi, tapi hati saya kembali berkata, ini sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Dan ketika musik itu mengalun, Iya. saya terjadi air mata itu nggak bisa terbendung. Seperti orang yang hancur hati begitu ya. Iya. Kemudian air mata itu mengalir sederas-derasnya. Ini pengalaman yang luar biasa, Pak. Tanpa Bapak sadari, Bapak saat itu mengalami lawatan Roh Kudus Ya, di dalam begitulah kira-kira. ibadah di Ya, gereja itu. betul. Walaupun Bapak belum mengaku secara terbuka Ya, belum di depan baptis, umum ya, belum. ya, Ya. bahwa Bapak adalah murid Kristus. Betul. Pengalaman yang luar biasa. Ya. Pak Rusli, Ya. Dalam pengalaman Bapak ya, ini terkait dengan kemudian hari Bapak dibaptis. Ya. Tepatnya 1 November 1987. Ya. Anda akhirnya dibaptis. Nah, Betul. Anda membuat gempar keluarga dan masyarakat di sekeliling Anda. Apa akibat yang harus Anda tanggung dari keputusan mau dibaptis itu? Ya, jadi gini, sebelum pembaptisan itu memang sudah terjadi gejolak, ya. Tapi anehnya saya tidak menghilang kok. Saya sedang beraktivitas, orang lihat saya berjalan ke gereja, kadang saya dilempar dengan batu, Wow, ya, dan nggak kena, luar biasa. ya. Ada almarhum seorang TNI yang suka bonceng saya, papanya Brigjen Max Malioga, ya, sudah purnawirawan Pak Max itu. Itu suka ketemu di jalan, suka bonceng saya. Ajak ke gereja. Beliau ini seorang penatua, Pak, Oh, di gereja. iya. Ya. Nah, jadi waktu saya mau dibaptis itu terjadi gejolak, sudah sidang keluarga dari tokoh agama, tokoh masyarakat sampai kepada pemerintah. Ya kan? Kepada pemerintah, kebetulan masih ada hubungan keluarga sebagai seorang sekretaris daerah waktu itu. Sekda. Ya, dia panggil, Papa minta tolong coba arahin dulu anak saya. Iya. Saya ketemu sesudah sholat, beliau sholat maghrib, kita ngobrol. Dan dia bicara tentang kekristenan, ya saya sampaikan apa yang saya alami, dia katakan itu hanya halusinasi, ya. Dan saya tidak bisa lagi menjawab ceramah dia, saya langsung ke undang-undang, Pak. Entah itu ide dari mana, keluar dari mulut saya, Pak. Kan negara Indonesia ini kan menjamin kebebasan beragama. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kaget dia, seperti diingatkan. Jadi dipikir saya itu dijanjikan sesuatu oleh orang Kristen, Oh, ya. ya. Maka dia katakan kalau memang Anda mau dijanjikan untuk bekerja, pekerjaan, silakan you sampaikan instansi mana saja, nanti saya, dia dengan kerendahan hatinya, Iya. nanti saya yang ngantar. Oh, luar Ya. biasa ya. Saya bilang tidak, saya mengalami ini. Pada akhirnya saya tetap ngotot dan beliau bilang, karena ada gejolak, coba kamu keluar dulu dari kota ini. Oh. Nanti saya yang biayai, kemana saja. Ya. Tapi lagi-lagi dengan tegas saya katakan, ya saya mau keluar tapi saya mau dibaptis. Saya dibaptis dulu ya, terserah Anda. Pendeta nggak mau baptis saya, Pak. Karena Takut resikonya. ya takut resiko. Tapi ini papanya Bapak Brigjen Malioga ini ya, Penatua yang jamin, gereja. ya, penatua ini yang Iya. jamin. Udah baptis aja Pak Pendeta gitu loh. Kan ini bukan, kan negara kita negara Iya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya udah baptis aja. Ya saya dibaptis, menyatakan iman secara resmi ya di tengah ibadah, Iya. kebaktian baik kepada jemaat, kepada pendeta dan di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada paksaan, saya dengan kesadaran penuh mau ikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Itu, dibaptis, lalu saya berangkat. Ya, demikian, Pak. Oh, Iya. gitu ya. Nah, Pak Rusli, Ya. Anda bukan saja dibuang oleh keluarga, tapi bahkan ayah Anda membebaskan siapapun untuk melakukan apa saja kepada Anda
untuk dianiaya kah, bahkan mungkin dibunuh gitu ya. Nah, bisa Bapak ceritakan mengenai hal ini? Ya memang saya sadari bahwa dia malu Pak. Karena dia tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Ini mencoreng wajah Dan ayah. ada pemahaman di dalam agama kami itu, kalau anak itu murtad, ini menjadi penghambat beliau untuk masuk surga. Oh ya, Maka karena saya tetap ngotot pada iman yang baru ini, dia juga nggak bisa bikin apa-apa, yang mau secara kekerasan saya tetap ngotot, dia melepaskan perlindungan. Terserah. Ya. Ya. Orang bebas memperlakukan apa saja terhadap anak saya ini. Dan saya betul-betul hanya bergantung sama Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Amin. Iya. Nah, Anda kemudian menceritakan menyingkir ke Manado dan hidup terlunta-lunta di sana. Sampai sebuah keluarga memberikan tumpangan dan kemudian GKST mengirim Anda untuk belajar teologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Nah, bisa Anda ceritakan kisah ini sampai Anda ditemukan keluarga di Manado, lalu kemudian bisa ada hubungan dengan GKST yang membiayai sekolah di Tomohon. Ya, jadi kan saya dibaptis oleh pendeta di gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya. Nah, seperti saran dari pemerintah waktu itu, saya keluar dulu, maka saya pergi ke Manado. Manado menjadi tujuan saya. Saya keluar dari Poso ke Manado. Nah, rupanya di Manado ini keluarga di Manado udah tahu. Oh. Udah di cerita surat, tentang ya, tentang saya. Iya. Ya. Entah dari mana mereka tahu, tapi yang pasti mereka udah tahu. Saya masih diterima beberapa minggu, tapi saya tetap ngotot. Lalu saya dianggap najis, Pak. Ya. Sama keluarga di Manado. Dianggap najis. Keluarga dari papa atau mama? Mama. Dari mama ya. Saya dianggap najis begitu ya, saya sadar bahwa saya sudah berbeda keyakinan, maka saya meninggalkan rumah itu setelah saya dapat mimpi. Nah, ini mimpi. Oh. Ya. Jadi saya dapat mimpi, jadi petunjuk di mimpi itu saya harus pergi. Entah kemana, saya belum tahu. Oke. Dan saya kemas baju saya di sebuah tas kresek begitu. Lalu saya pergi tidak punya duit. Ya, ada duit tapi hanya 25 rupiah. Itu nggak dihitung duit lah. Ya kan? Iya. Saya jalan ya, karena dari tempat saya ke salah satu gereja tidak begitu jauh juga sih. Saya datang ke gereja Gemim, salah satu gereja Gemim, tapi rupanya di sana saya nggak diterima. Ya, saya sadar juga bahwa tentu mereka juga cukup hati-hati. Hati-hati dan mungkin juga Jangan curiga. Ya, karena mereka minta KTP saya, KTP itu masih keterangan Islam. Agama yang lama. Maka saya seperti dikembalikan kepada ada namanya ketua wilayah PGI begitu ya, PGI wilayah. PGI wilayah, ya kan. Nah, sebetulnya PGI beberapa pendeta itu menyidangkan ya, sharing begitu, rekomendasi mereka saya diserahkan ke gereja itu. Tapi kemudian pendeta di situ agak keberatan. Oh, jadi Pak Rusli tentunya cerita tentang latar belakang siapa Bapak, betul. Lalu kemudian Bapak mengambil keputusan dibaptis, lalu lari dari Ya. kota Bapak tinggal dan tiba di Manado begitu Saya ya. kelaparan Pak, nggak diajak makan dulu gitu. Saya puasa lah, karena saya biasa puasa. Ya, saya kalau cerita ini saya bisa nangis Pak. Iya, bisa dipahami. Ini saat-saat yang sangat berat ya. Betul, ini segmen ini memang agak berat bagi saya. Ya. Karena waktu saya datang ke gereja itu, saya diadili Pak. Ya, harusnya mereka itu kasih makan dulu. Isinya welcome gitu ya. Ada Lepas jiwa saya punya, ya kalau misalnya memang saya punya motivasi jahat kan ada Tuhan gitu kan. Ya, jadi sepertinya pendeta di situ sudah almarhum juga. Dia nggak terima Pak. Oh, menolak pokoknya Bapak memang tidak menolak. boleh di situ. Pada akhirnya saya diambil sama anak muda, jadi pemudanya yang ngambil. Oh, Ya. wow. Jadi Luar biasa.
kelompok pemuda ini sampai kemudian saya ketemu dengan keluarga Boda Montolalu. Keluarga Boda Montolalu. Iya. Iya. Mereka menerima saya seperti anak mereka. Wow, luar biasa. Diberi tumpangan, diperhatikan makan, Hmm. semuanya. Lalu saya itu pingin dididik, Pak. Saya pingin dididik. Saya hadir dalam satu kebaktian gereja, saya nggak usah sebut gereja itu. Iya. Jadi dalam khotbah itu pendeta itu bicara tentang kasih. Saya merasa bahwa mungkin pendeta ini bisa mengakomodir saya untuk belajar Alkitab begitu kan. Karena saya tahu di situ ada semacam kursus Alkitab. Ya, saya kan cuman belajar sendiri. Apalagi konsep Allah Tritunggal ini kan susah ya. Tapi bagi saya tidak peduli itu, yang penting saya Yesus gitu loh. Ya. Ini jalan keselamatan dan saya yakin bahwa orang Kristen tidak percaya 3 Allah seperti yang saya pahami dulu gitu kan. Iya, itu semangat cinta mula-mula. Ya, saya datang ke sana, kemudian sesudah kebaktian itu saya datang kepada pendeta itu, bicara. Tahu nggak pendeta itu pikir saya penipu. Ya, dia menolak. Ironis, sangat ironis dan menyakitkan hati, dia memberikan saya uang Rp1.000. Ya zaman itu ya sudah bisa ongkos angkot itu ya. Karena angkot cuma Rp200 ya. Lalu kemudian saya pergi, saya nangis tuh di jalan. Ya. Jadi ini Bapak diusir yang kedua kali oleh gereja? Ya, jadi dia memang menolak. Padahal saya tahu di situ ada kursus, semacam pembelajaran Alkitab. Saya pingin gitu. Ya. Justru gereja yang penakut ya, nah, bukan cari jiwa malah menolak jiwa yang datang. Padahal ini Manado loh Pak. Iya, betul. Ya, Manado loh, bukan Jawa. Iya. Ya. Nah, saya pingin ketemu dengan pendeta itu, entah sudah di mana ya. Bahwa saya mau katakan bahwa saya lah orang yang dia tolak itu. Dia pikir saya penipu ya. Ada maksud motivasi mau lain. Mencari keuntungan. Lagi-lagi saya tidak diterima, saya jalan ya. Tetapi dalam hati saya pandang Yesus. Jangan pandang gereja, jangan pandang pendeta. Tetap fokus pada Yesus. Nah, tetapi kemudian setelah sekian lama saya menunggu hasil dari Gemim itu, pada akhirnya Gemim itu menolak, ya secara formal, ya. Maka saya harus balik ke Poso. Ya. Wah ini berat sekali Pak, karena balik ke tempat, makanya di buku itu bagaikan ular mendatangi penggebuk gitu kan. Nah saya harus balik ke sana. Ya, dan karena itu saya cari teman saya si Semi ini. Ketemu Pak Semi. Yang teman SMT. Ya, suka berdebat itu kan. Saya mengasingkan diri di satu tempat yang jaraknya cukup jauh dari Poso. Sambil saya juga pergi ke beberapa gereja dan ada tawaran-tawaran untuk studi karena saya sadar bahwa saya di GKST. Saya harus bertanya dong sama sinode. Karena dibaptis oleh GKST. Saya harus bertanya dulu, apakah sinode memfasilitasi saya untuk belajar teologi atau Alkitab. Oh, mereka bilang sudah lama kami nantikan, tapi kami tidak akan tawarkan. Anda yang harus memintanya gitu. Mereka memang menunggu. Dan pada akhirnya saya diutuslah sekolah di Universitas Kristen Indonesia di Tomohon. Fakultas Teologi, jurusan Tomohon, jurusan Filsafat Agama atau Kependetaan begitu ya. Gitu Pak. Iya. Ada teman saya lulusan sana juga tuh Pak. Oke. Iya. Lalu ada peristiwa di mana pada tahun 1992, 5 tahun setelah Anda dibaptis, Anda ditangkap. Ya. Apa sebenarnya alasan penangkapan itu dan pasal apa yang dikenakan kepada Anda? Oke, ini segmen ini juga menarik ya. Saya mau ceritakan. Nanti saya bisa nangis lagi nih ya. Ini segmen kedua, ini segmen yang berat nih ya. Iya. Sebenarnya saya mau melupakan masa itu ya, masalah itu karena menyakitkan kalau diceritakan. Ya. Makanya dalam kesempatan kesaksian itu saya tidak banyak korek. Sebab kalau saya korek pasti saya nangis. Ya. Jadi gini, setelah 3 tahun belajar di teologi, semester 6 saya sudah selesai kuliah kerja nyata. Oh, jadi
Anda sudah kuliah di UKIT, Ya. baru ini terjadi peristiwa penangkapan Betul. ini. Ya. Jadi saya pulang ke GKST pertama karena mereka yang memfasilitasi saya sekolah. Ya, betul. Melapor. Saya melapor bahwa saya sudah tahap akhir, sudah selesai kuliah kerja nyata, saya mau buat skripsi, Ya. maka saya akan melakukan penelitian lapangan. Yang kedua, saya pingin ketemu orang tua, kangen. Ya. Nah, waktu saya datang, gak ada masalah. Lalu pendeta klasis menjadwalkan saya ke berbagai gereja. Nah, ternyata kehadiran saya menimbulkan gejolak lagi. Yang lama itu muncul lagi karena memang Luka lama yang belum sembuh itu. Jadi begini ceritanya, waktu saya tinggalkan Poso, setelah saya bersaksi kemana-mana, diutus sekolah, ya, saya disarankan oleh beberapa pendeta, kesaksianmu lisan itu kami bisa lupa, tapi coba buatlah tulisan. Maka saya buat tulisan, tapi masalahnya di lembaran itu saya lupa taruh untuk kalangan sendiri. Ya. Jadi itu saya kasih ketiga pendeta. Nah, rupanya waktu itu sudah terjadi gejolak juga, cuman saya nggak ada di tempat. Ya, waktu saya datang, nah rupanya dikorek lagi nih. Sampai kemudian di satu kebaktian, kebangunan rohani, selesai ibadah itu saya diamankan karena ada aksi, Pak. Karena ada aksi, maka saya dianggap pemicu, diamankan. Jadi Anda sedang memimpin ibadah KKR. KKR untuk anak muda. Untuk anak muda. Ya. Selesai itu ditangkap. Ditangkap, saya pulang rumah sudah ada polisi. Ya, tempat saya nginap sudah ada polisi. Lalu kemudian saya diamankan dulu, Pak. Status pengamanan karena ada aksi. Maka Kapolres itu sangat luar biasa, Kapolres, ya. Dia Muslim tapi dia hebat. Dia menjaga saya dengan baik. Dia seorang nasionalis dan seorang penegak hukum yang dapat diberikan jempol gitu kan. Dia jaga saya. Dia katakan kalau ada anak buah yang kasar kepada kamu, lapor saya. Dan dia mengupayakan supaya saya dilimpahkan aja ke Polda karena Polda Sulteng waktu itu. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang tidak suka sehingga Kapolres ini kalah suara. Dan pada akhirnya setelah saya dilepaskan, beberapa hari lepaskan, ditangkap lagi dengan surat penahanan. Maka saya ditahan. Ya, saya ditahan lalu dikenakan pasal 156A KUHP. Yaitu penistaan agama. Penistaan agama. Nah, beberapa bulan saya di dalam sel polisi, saya dijaga dengan baik. Tidak ada yang dapat menyakiti saya. Karena Kapolres kontrol terus. Tapi kan tidak boleh lama di situ. Setelah kita penahanan pengadilan, ya setelah prosedur perpanjangan selesai, harus dilimpahkan. Maka konyolnya begini, Pak. Saya mungkin strategi mereka. Saya diantar ke rumah tahanan itu pada hari Jumat ketika petinggi-petingginya sedang sholat. Jadi waktu saya masuk hanya ada sipir. Dan itu sudahlah, Pak. Kalau saya ceritakan saya pasti menangis. Saya dipukul babak belur. Mengalami penyiksaan secara fisik. Lalu tendang dengan lars. Ya. Saya sampai jatuh ditinju di bagian depan muka. Sampai saya pernah sakit kepala selama 1 bulan. Mungkin saya pikir saya amnesia. Dokter keberatan, juga pengacara, tim pengacara yang dikirim oleh Fakultas Teologi dan GEMIM ya untuk mendampingi saya, keberatan, masyarakat keberatan, ya, karena memang saya dianiaya. Di penjara itu. Ya, di rumah tahanan negara itu. Harusnya nggak boleh, karena saya masih tahanan. Gitu. Belum ada vonis. Belum. Harus praduga tak bersalah kan? Gitu. Tapi itulah, Pak, kalau saya ceritakan bisa nangis lagi. Ya. Baik, sangat menarik peristiwa yang Bapak alami. Ada harga yang dibayar. Betul. Dengan sangat mahal. Ketika Bapak mengambil keputusan mengikuti Kristus dan kemudian belajar teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Betul. Anda bukan saja mengalami penekanan psikologis oleh massa yang hadir dalam persidangan pada waktu masa persidangannya, tapi bahkan pernah beberapa kali disiksa oleh para sipir yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Tapi kemudian Anda mengampuni orang yang
menyiksa Anda. Iya. Bisa diceritakan sedikit? Jadi kan masyarakat Kristen keberatan. Ya. Pengacara saya keberatan. Karena ada visum dokter. Iya. Muka Penyiksaan saya ini, itu ya. mengalami memar di bagian pelipis, Iya. kena tinju. Dan pada akhirnya karutan itu minta maaf. Ya, dipanggil saya secara empat mata, bicara. Kalau saya, kuncinya di saya. Kalau saya keberatan, mereka diproses. Oh. Tapi saya diingatkan, kalau mereka diproses, berarti ini mempengaruhi dapur mereka. Di sana saya harus mengampuni, Pak. Saya harus mengampuni mereka, saya memaafkan mereka. Dan terjadilah situasi, suasana yang berbeda. Ya, karena saya mengampuni, memang kalau kita mengampuni itu ya Pak ya, itu luar biasa, situasi jadi berbeda kalau kita mengampuni. Betul, mengubah segala sesuatu. Ya, sehingga saya harus bersahabat dengan mereka. Ya, cuma ada masalahnya lagi, gini. Saya itu ternyata dicekal untuk berbicara kepada teman-teman narapidana tahanan di dalam. Oh. Karutan itu udah bilang, di antara yang ada di dalam, kamu orang yang berpendidikan, mungkin juga dengan sipir saya. Tapi saya tidak tahu kalau saya dicekal untuk berbicara misalnya di gereja. Satu waktu, saya itu mengisi kekosongan jadwal dari Departemen Agama. Di hari Minggu, sudah jam waktu ibadah, udah lewat 30 menit, hampir 1 jam, nggak datang nih petugas. Maka atas kesepakatan orang di sana, tua-tua di situ, saya naik. Saya berbicara, memberitakan Injil. Di gereja itu. Setelah itu saya dimasukin lagi ke sel paling gelap selama 4 hari. Wow. Tempat kecoak, nyamuk. Ya. Gara-gara berbicara Injil di dalam. Berkhotbah. Ya. Itu di dalam rutan. Dia di dalam rutan ada sel untuk orang-orang nakal sebetulnya yang melanggar. Nah, saya dianggap melanggar. Tapi kan saya tidak tahu sebetulnya aturan itu ya. Cekal yang dibuat itu, pencekalan itu. Gitu. Iya. Tapi semua harus mengampuni, Pak. Iya. Ini proses pembentukan yang Pak Rusli harus lalui untuk dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya. Betul. Kalau boleh dibilang, justru karena pembentukan itulah Pak Rusli dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Ya, paling tidak itu membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Ya. Pada akhirnya saya bersyukur kan. Iya. Ada orang berbicara setia di mimbar, tapi ketika masalah itu datang kepadanya, apakah dia mau setia lagi? Itu persoalan. Iya. Jangan-jangan lari dari imannya. Itu. Tapi saya sudah membuktikan. Iya. Puji Tuhan. Itu yang luar biasa. Betul. Nah, akhirnya Anda divonis 4 tahun penjara. Nah, selama 4 tahun di penjara, apa pengalaman yang paling berkesan di sana? Ya, saya ceritakan dulu proses. Saya dituntut 4 tahun, Pak. Ya. Ancaman maksimal dari 156A itu 5 tahun. Jadi jaksa penuntut umum, tim jaksa penuntut umum minta 4 tahun. Ya. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan itu ada dua bagian. Dari tim penasihat hukum berdasarkan hukum, ya dasar-dasar hukum dan segala yang terungkap di pengadilan, persidangan. Dari segi saya itu bagian saya dari segi Alkitab teologi. Maka saya beri tema pidato pembelaan itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Tahu Pak, itu pengunjung sidang 5.000 Pak. Wow, luar biasa. Itu ini di kota Poso. Ya. Makanya Debbie Basir itu saksi. Tahun 92-93 beliau itu masih agama lama. Datang mendengar dengan emosi juga. Tapi 95 kan beliau ditangkap. Ditangkap Tuhan maksudnya. Gitu. Nah, jadi setiap kali persidangan itu memang menarik sekali. Dan saya merasa saya anak raja. Kenapa? Karena saya dijaga ketat. Kadang-kadang saya harus menyamar jadi polisi, Pak. Ya. Dan berjalan di antara manusia yang memadati, bukan saja itu jam, misalnya kalau di sidang jam 9, itu jam 7 ruangan sidang udah full. Dan pengunjung. yang lain itu di halaman, di jalan, ya. Mereka dengar pakai pengeras suara, ya. Dan itu saya membacakan pidato pembelaan itu. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya.
putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa Itu ya. putusannya 4 tahun jadi 6 bulan. 4 tahun dan 6 bulan. 4 tahun dan 6 bulan. 6 bulan itu jadi bahasa bonus, hukumnya. Iya, bonus 6 bulan. bonusnya 6 bulan. Saya nyatakan banding, Pak. Oh, tanpa disadari Tuhan merancang sesuatu di mana Pak Rusli memberitakan Injil, Betul. ya, melalui proses pengadilan Ya. itu kepada umum. Ya, termasuk Ya. Ibu Debbie Basir itu. Iya, di layar Bapak Ibu Saudara ada foto di mana Pak Rusli Monoarfa sedang berada di penjara di Poso. Iya. Ya. Baik. Seorang yang dulu membenci Tuhan Yesus tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk bukan sekedar mempercayai Dia tetapi melayani Tuhan. God Lovers, dalam perjalanan penahanan Pak Rusli, beliau pernah dipindahkan ke Rutan Negara Poso, dari Rutan Negara Poso ke LP di Manado. Bisa diceritakan apa sebenarnya yang terjadi ketika Anda harus berpindah? Saat itu juga Anda merasa khawatir mengenai pemindahan tersebut. Apa yang Anda khawatirkan? Ya, jadi setelah putusan dari pengadilan negeri, tentu bagi penasihat hukum juga saya belumlah menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Karena kok jaksa minta 4 tahun, saya jadi 4 tahun 6 bulan. Malah ditambah. Ya, saya tahu karena itu desakan massa. Oh, Ya, ada tekanan maka massa, ya. saya nyatakan banding. Di pihak tim hukum, penasihat hukum, tentu melihat dari segi hukum. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya dalam tanda kutip, walaupun belum disahkan, ditabiskan, ya saya melihat ini sebuah kesempatan. Ya, jadi masalah adalah sebuah kesempatan untuk bersaksi. Ya. Artinya begini kan, semua berkas perkara akan dikirim ke PT Pengadilan Tinggi plus memori banding. Ya. Memori banding dari segi hukum sudah disiapkan oleh tim penasihat hukum. Dari saya tentu kembali lagi ada memori banding. Temanya sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Ya. Udah pasti ini putusannya seperti apa, menguatkan putusan PN. Masih ada jalur untuk bersaksi. Iya. Ya kan? Kasasi. Lagi-lagi semua berkas perkara dikirim, memori kasasi dibuat oleh tim penasihat hukum, juga ada catatan dari saya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Oh. Saya dikuatkan dengan pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Iya. Maka apa yang terjadi saya terima dengan ucapan syukur. Ini esensi menjadi seorang Kristen. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya sudah menerima, tapi rupanya masyarakat belum bisa menerima. Karena mereka pikir hukuman saya terlalu rendah. Maunya 20 tahun, seumur hidup. Kalau bisa hukuman mati. Nggak bisa dong, karena ancamannya cuma 5 tahun. Iya, maksimal aja 5 tahun. Iya. Ini hampir maksimal ya sebenarnya. Maka itu mereka tetap berusaha untuk mendesak ya, bagaimana caranya supaya saya jadi penjagaan di sana harus ekstra. Iya. Karena itu sebuah pemikiran dari para muspida, saya harus pindah. Memindahkan narapidana itu bukan gampang karena biaya. Betul. Tapi Tuhan kirim seorang konglomerat, nggak usah sebut namanya, ya, untuk membiayai semua biaya yang dikeluarkan, termasuk pesawat dan seterusnya. Saya dipindah dari Poso ke Manado. Ke Manado. Sebetulnya bagi saya sudah nyaman di Poso itu karena saya sudah mengampuni. Waktu saya sudah mengampuni orang yang menganiaya saya sudah bersahabat dengan mereka. Sehingga mereka memberikan fasilitas-fasilitas. Lagian saya juga menjadi berkat di sana karena konglomerat ini mensupport semua permintaan saya, baik itu mengenai olahraga, semua yang dibutuhkan. Ya. Lalu waktu dinyatakan mau pindah antara suka dan tidak. Kenapa? Karena sudah zaman, sudah berteman. Saya berpikir susah itu karena mau adaptasi lagi dengan tempat yang baru. Belum tahu bagaimana medannya. Nah, situ walaupun mayoritas Kristen.
ya kan? Iya. Nah kemudian, tidak suka bagi saya suka itu karena ya Kristen, tapi ada pertimbangan lah. Saya mau beradaptasi. Iya. Ya udah, saya oke, pindah. Ya memang pada masuk juga ada sedikit ya tekanan mental juga ya namanya shock mental juga Iya. ya. Ya itulah kita dipersiapkan. Dan pada akhirnya semua jadi baik ya. Saya bersahabat juga dengan orang di dalam, yang Muslim ya, yang Kristen ya, pejabat-pejabatnya. Lalu kemudian saya ditugaskan setiap hari saya stay di poliklinik sebagai asisten dokter. Oh, waduh. Jadi pengetahuan dokter mengenai obat-obat itu sedikit saya serap, ya mungkin ya beberapa persen lah. Karena kalau ada tahanan baru masuk, Iya. misalnya diantar nih tahanan, saya yang periksa nih, harus di-over ke poliklinik, Oh. diperiksa, sehat nggak? Jangan ada bonyok-bonyok kan? Iya. Udah dianiaya. Iya. Kalau ada aniaya, ya kita tulis, bikin berita acara, Iya. bahwa kita menerima tahanan ini sudah ada cacat, Sudah babak gitu. belur. Babak belur. Nah, jadi saya yang periksa semua. Oh, Ya ini kan? pengalaman menarik ya. Nah, di kadang-kadang penjara. dokter nggak datang. Oh, Tidak setiap hari dokter datang. Iya. Nah, kalau ada yang sakit gimana? Mereka telepon dokter. Dokter, coba saya bicara dengan Napi Rusli gitu kan. Oh, jadi tolong ambil obat ini racik. jadi Jangan asisten kena, jadi asisten dokter, ya. Jangan ke Napi, Pak. Ke Kalapas sendiri kalau sakit, Oh. dia telepon dokter kembali telepon bicara dengan saya minta racikan ya. Oh. Jadi kalau ada tahanan juga mau keluar, mau berobat, saya periksa. Itu pagi sampai jam 12 saya di situ. Iya, iya. Sesudah itu mulai jam 2 ada pelayanan gereja-gereja, Pak, setiap hari itu. Nah, saya di situ. Iya, iya, iya. Menarik. Jadi asisten dokter merangkap asisten Di apoteker. gereja. Iya, apoteker dan juga pengurus gereja. Ya, dan pengurus gereja ya. Ya. Nah, ada pengalaman yang punya cerita sendiri ketika Anda ada di dalam penjara di Manado. Anda bertemu dengan seorang pembunuh. Ya, kasusnya adalah pembunuhan, namanya Johnny Tangka. Lalu kemudian Anda berhasil melayani dia sehingga dia percaya menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan sekarang dia menjadi salah satu gembala sidang. Ya. Bisa diceritakan Ya, ini? jadi waktu saya di sana dalam kebaktian, saya melihat ada satu napi, tangannya satu nggak ada. Oh, Ya, jadi satu nggak ada tangannya, diamputasi, ya. Nah, dia itu kalau datang paling awal, sebelum orang ada di gereja dia datang duluan. Tetapi dia pulang pada saat kita menerima berkat tutup mata, dia pulang, Oh. keluar dari gereja, menghilang. Saya cari tahu nih orang ini kenapa, saya gali. Ternyata dia itu orang minder. Oh. Nah, saya gali kenapa dia ada di situ di narapidana. Dia narapidana kriminal pembunuhan dengan hukuman 7 tahun pidana penjara. Nah, kenapa dia membunuh? Ceritanya begini. Dia tadinya kerja di galangan kapal. Entah kenapa tangannya itu digilas sama mesin bubut. Oh. Ya. Hanya kasih kemurahan Tuhan dia bisa hidup. Mengalami kecelakaan kerja. Hancur tangannya. Dari situ dia frustasi karena dia udah hilang tangannya, diamputasi. Iya. Dia pingin mati. Waktu dia pulang ke kampung, orang pada bully gitu kan. Dia potong. Dia tebas, potong orang. Oh, Dia orang berharap, yang membuli ya, itulah dia bunuh. yang dibunuh. Ya, dia berharap dia terbunuh. Tapi ternyata masih hidup. Maka dia ditangkap, disidang, Jebloskan penjara. dipidana penjara 7 tahun. Wow. Saya kasih dia semangat untuk hidup. Iya, iya. Ya, saya kasih semangat. Akhirnya dia tidak tidak merasa minder dan kemudian dia seperti biasa. Saya kasih harapan bahwa hidupmu tidak akan berakhir di sini. Yeah. Ya, Tuhan masih bisa merubah hidupmu. Ya, selesai ini kau sekolah teologi jadi pendeta. Sehingga saya urus semua berkasnya untuk pembebasan bersyarat. Oh. Ya. Ya. Saya gandeng gitu. Ya. Karena saya mengurus pembebasan bersyarat setelah Jadi dari 7 tahun dia dapat berapa? 4 tahun barangkali. 4 tahun, lalu dia 4 tahun lebih ya. bebas bersyarat. Karena saya sedang mengurus pembebasan bersyarat, ya kan? Maka semua biaya
Ya karena saya cuma menggandeng gitu Iya. kan. Karena kalau cuma saya sayang gitu harus gandeng berkas yang lain. Iya. Ya karena itu ada biaya yang harus dikeluarin. Iya. Nah saya setelah 3 tahun 3 bulan saya jalani, saya pembebasan bersyarat. Artinya saya sudah bebas tapi tetap status narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Oh, Itulah. masih status narapidana Iya, ya? iya. Setiap bulan lapor. Itu. Iya. Dan sekarang Joni Tangka ini sudah menjadi pendeta. Ya, akhirnya dia jadi pendeta GBI Tabgah. GBI Tabgah Iya, di di Minahasa Utara. Minahasa Utara. Iya. Luar biasa. Saya berharap Pak Pendeta Joni Tangka menyaksikan juga tayangan ini, bertemu kembali dengan seseorang yang memperkenalkan Kristus di dalam penjara sehingga Anda menjadi pendeta hari ini. Iya. Luar biasa. Nah, ada pertanyaan dari pendengar, pemirsa yang tinggalnya di Kuala Lumpur, Iya. Ibu Sihombing. Iya. Nah, Iya. apa memang susah buat saudara-saudara kita itu untuk menerima Tritunggal? Maksudnya dari agama lama Bapak memang sulit menerima konsep Tritunggal itu. Iya. Karena punya dasar di dalam Al-Maidah 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Oh. Jadi konsep kami pikir bahwa Allah Tritunggal itu 3 Allah. Triteisme begitu ya. Iya. Bahwa Allah Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan Allah. Tapi setelah saya jadi Kristen, itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Ini yang memang sulit. Jadi Sangat pemahamannya sulit. wujudnya ada 3. Ya, 3 Allah. sehingga mereka katakan nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak mungkin. Iya. Nah ini yang perlu juga hari-hari ini pendeta itu harus banyak memberikan pengajaran tentang ini kepada jemaat. Sebab jemaatnya jemaat yang belepotan juga soal ini Pak. Dengan bahasa yang sederhana. Tentunya Betul. untuk bisa memahami Secara baik. secara baik Ya. dan bisa menyampaikannya juga kepada orang Ya. lain yang bertanya. Karena Gitu Allah ya. Tritunggal ini adalah akidah kekristenan ya. Iya. Ya. Jadi harus benar dulu nih pemahamannya. Ya. Kalau enggak, aduh bisa cepat murtad lagi nih. Gitu. Karena ketidakpahaman Ya, tentang betul. konsep Tritunggal ini. Betul. Ya, kita berharap lewat talk show ini Ibu Sihombing yang tinggal di Kuala Lumpur bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rusli, Ya. supaya para pendeta memberikan pemahaman yang baik tentang konsep Tritunggal ini kepada Iya, jemaat. sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya di YouTube, Pak. Iya kan? Iya. Tentang Tentang pemahaman ini, Pak, ya. Tritunggal. Ya, Iya. lihat aja sendiri di YouTube lah begitu Iya, ya. iya. Masing-masing punya penafsiran tentang konsep Tritunggalnya, Ya. begitu ya. Ada juga yang nggak setuju. Ya, memang awalnya saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Saya melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Itu dulu yang saya permantap. Iya. Gitu. Baik. Nah, ada pertanyaan yang agak berbeda dari hal yang berbau teologi. Dari seorang yang bernama Amanah di Jakarta, bagaimana perasaan orang tua Anda setelah Anda jadi orang Kristen? Ya, pertama-tama keluar dari mulut mereka menyesal. Saya itu lahir lalu dibiarin hidup. Kalau udah tahu dari dulu saya murtad, udah dimatiin masih kecil. Atau dimasukin lagi ke perut gitu ya? Dan memang waktu saya menyatakan diri secara terang-terangan itu seperti ada kematian di rumah. Tangisan yang luar biasa. Ya itu tadi ya, karena Bapak katakan bahwa di agama lama kalau ada anaknya murtad, Penghambat. itu menghambat Ya. orang tua masuk ke surga. Betul. Gitu ya. Betul. Iya, itu yang menjadi pengalaman Betul. pribadi yang tentunya Pak Rusli juga rindu agar orang tua mengalami keselamatan atau saudara-saudara juga mengalami keselamatan ya, Ya. di dalam Kristus seperti yang Pak Rusli alami. Betul. Karena kisah Rasul berkata kalau satu orang di dalam satu keluarga diselamatkan, Bertobat. bertobat,
seisi keluarga seisi keluarga juga diselamatkan. diselamatkan. Nah, itu saya memang pegang. Iya. Iya. Itu Iya. kerinduan Betul. hati seorang anak, Betul. gitu ya. Iya. Menarik apa yang Bapak sampaikan bagi kita semua yang mendengarkan secara emosional apa yang Bapak alami ketika perjumpaan dengan Kristus lewat penglihatan, lalu kemudian harga yang harus Anda bayar Betul. dengan fisik, penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental dialami, tapi itu turut membentuk menjadi seorang pendeta Rusli Monoarfa Iya. yang hari ini dipakai Tuhan dengan luar Amin. biasa. Ya, ada pertanyaan juga dari Jakarta. Steve Hu bertanya, apa ada di Alkitab yang membuat Anda bisa masuk Kristen, disiksa di penjara, tapi tetap bertahan imannya kepada Yesus? Ya, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. 8 bulan pertama saya stres memang. Kenapa? Ya. Karena saya masih berjalan dengan pikiran saya. Seperti tidak ikhlas menerima kenyataan itu. Ya. Nah, yang membuat saya dikuatkan itu setelah saya dapat jawaban doa saya begini kan. Waktu sepanjang saya di sel Polres, saya berdoa, Tuhan bebaskan saya seperti Engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara. Lewat puji-pujian. Supaya orang di sekitar saya ini tahu kalau Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Weh, kalau saudara ada di dekat saya pasti bilang amin itu. Ya, itu berhari-hari saya berdoa seperti itu. Tapi satu hari suara yang begitu audible, rancanganmu bukan rancanganku. Oh, jadi Tuhan jawab langsung itu ya? Suara begitu jelas, saya cari Alkitab, saya konfirmasi di mana ayat itu, ketemu. Iya. Yesaya 55 kan, ayat yang ke-9 kalau nggak salah, 6 atau 9. Ya. Iya, iya. Di sana merubah seluruh konsep bahwa saya bilang, ya kalau begitu berikan saya kekuatan untuk menerima hal yang tidak saya kehendaki. Tapi sebagai manusia tetap 8 bulan pertama saya stres. Kemudian saya bangkit, saya dikuatkan karena ada beberapa penglihatan lagi mimpi ya, dalam bentuk mimpi Tuhan memperlihatkan bahwa Dia menyertai saya. Luar biasa. Tuhan sangat mengasihi Pak Rusli karena secara pribadi Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan untuk meneguhkan. Betul. Ya. Nah, ada kisah juga mengenai ibu yang terkasih, yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bisa ceritakan? Saya berupaya tentu seisi keluarga diselamatkan dengan pertobatan saya. Tapi ayah saya meninggal sebelum saya masih studi. Jadi waktu proses penjara dia tidak mengikuti itu. Ya. Ibu saya dan kakak-kakak saya mengikuti, ya, keluarga mengikuti waktu saya proses persidangan. Nah, saya sudah bilang sama ibu saya kan dekat dengan saya. Kalau mau tinggal dengan saya syaratnya harus ke gereja. Ya kan? Ya. Tapi dia nggak mau. Tapi saya terus berdoa. Saya memberikan pencerahan kepada mereka. Dan satu saat saya diterima telepon dari kakak. Mama udah mau datang ke kamu. Ke gereja. Tapi datang dengan saya gitu. Mau nginap dengan saya. Tapi saya bilang syarat itu tetap ada. Oh ya udah terserah mama deh. Gitu. Saya jemput mama. Lalu kemudian ya mama ke gereja juga, tapi saya tidak paksa. Ya, karena dia sudah orang tua, saya pikir aduh mama berapa lama lagi sih mau hidup ya. Ya saya layani baik-baik, tapi satu saat bangun pagi dia buka pintu, dia tanya kapan mama dibaptis. 19 tahun saya tunggu. Luar biasa. 19 tahun menunggu. Doa seorang anak menunggu ibu statement itu. Iya. Dan kemudian tidak lama dari situ beliau dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Dan pasti akan bertemu kembali nanti di surga. Betul. Senang mendengarnya karena pada akhirnya mama yang dikasihi dan mengasihi Anda
membela Anda, dan akhirnya diselamatkan. Betul. Iya. Nah, Pak Rusli, kembali ke kampung halaman Anda, Ya. Poso, yang pernah terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Menurut Anda, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Saya tidak paham dengan itu. Hmm. Karena setahu saya dulu baik-baik saja. Oh. Ya. Entah kenapa, karena memang saya tidak di tempat. Ya. Pada waktu Anda tidak tinggal lagi di Poso, Iya. konflik itu terjadi, ya? Betul, betul. Iya, iya. Hmm. Jadi saya tidak terlalu paham apa menjadi Latar penyebab, belakangnya. ya, apakah politik, ya. Setahu saya dulu baik-baik saja, ya. Bahkan sampai hari ini antara Kristen sama Islam itu juga takut. Saya telepon kakak Maksudnya saya. antara Islam Jadi, dengan Kristen takut, maksudnya gimana? takut dengan kalau terjadi lagi situasi itu. Oh. Saya telepon sama kakak saya. Iya. Jangan-jangan kamu yang bunuh-bunuh orang Kristen. Waduh, kita ini juga ketakutan gitu kan. Oh. Bahkan dia itu rumah yang dia tempati itu rumahnya orang Kristen. Oh. Ya, sampai hari ini. Ya. Jadi mereka juga bingung gitu. Jadi artinya penduduk setempat sebenarnya tidak terlalu Ya, paham tidak terlalu- apa latar betul, belakang betul, konflik di Poso. betul. Jadi ini ada orang-orang dari luar gitu Betul. ya. Jadi saya tidak paham soal itu karena buktinya kakak saya juga ketakutan. Iya, Ya. iya. Mereka bilang ya kami baik-baik saja karena kakak saya itu tukang jahit tailor begitu ya. Oh. Dia Iya. tukang jahit dan semua orang Kristen juga datang ke tempat. Langganannya orang Kristen ya. juga ya. Betul. Iya, iya. Baik. Kalau Pak Rusli mengikuti belakangan ini, bagaimana kehidupan masyarakat Poso hari-hari ini? Saya pikir sudah lebih kondusif. Sudah kondusif, Cuma ya. ada beberapa tempat yang masih kedengaran ada semacam teroris begitu ya. Oh. Ya, Ya, entah tempat itu pelarian teroris. mungkin persembunyian atau Persembunyian, bagaimana, tapi saya kira aparat yang berwenang menumpas, mencari sampai tuntas lah. Ya. Iya, Gitu. iya, iya. Baik. Bagaimana dengan pelayanan Pak Rusli di hari-hari ini? Apa saja yang dilakukan? Ya, saya membangun sebuah yayasan dan saya lebih tertarik pada dunia misi karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Maka saya pergi ke berbagai daerah, Ya. berbagai denominasi gereja. Ya. Karena pandemi, maka nggak bisa kemana-mana, Ya. stay at home gitu kan. Ya. Jadi Pak Rusli harus melihat peluang-peluang yang lain Betul, betul, untuk tetap bisa mengembangkan pelayanan, betul, sekalipun terhambat oleh pandemi COVID. betul, Ya. betul. Nah, ada pertanyaan dari Riko yang tinggal di Jakarta. Di mana saya bisa menemukan buku Pak Rusli Monoarfa ini? Ya, Apakah dijual di toko buku ya. atau harus menghubungi Pak Rusli pribadi? Buku ini saya cetak udah 2 kali dan udah habis ya, tinggal ini yang tersedia. Oh. Ya mungkin kalau membutuhkan nanti tinggalkan alamat, Ya. kami kirim cuma-cuma. Baik. Gitu. Nanti akan ada nomor HP Ya, atau alamat yang bisa Saudara Riko hubungi betul, seusai betul. talk show ini. Baik. God Lovers, kita sudah hampir sampai pada penghujung acara kita. Baik Pak Rusli, apa pesan Anda kepada God Lovers yang sedang menyaksikan acara talk show ini? Ya, kembali lagi saya mengingatkan seperti tema pledoi atau pembelaan saya di hadapan majelis hakim pengadilan negeri dan juga di sekitar 5.000 pengunjung sidang yang selalu saya suarakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Ya, mungkin orang berkata ini terlalu naif, bodoh, ya itu orang lain, tapi saya mau tegaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya mampus. Ya, dihukum bukan untuk mendapatkan keringanan, dihukum untuk binasa Selama-lamanya. Ya. Dan karena itu saya lebih kepada anak-anak muda supaya jangan pernah Anda meninggalkan, melepaskan imanmu di dalam Yesus.
Ya. Sebab ini sangat berisiko, ya. Karena Alkitab bilang setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Iya. Ya. Bahkan juga kita akan binasa. Kita terkutuk kalau saudara baca Alkitab. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada anak muda, jangan lepaskan imanmu seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10:35. Karena ada upah yang menanti. Upah apa? Keselamatan, hidup kekal. Ya. Jangan engkau lepaskan imanmu hanya karena cinta, jabatan, atau apapun. Saya tinggalkan iman saya karena saya dapat supermi. Supermi. Apa arti supermi? Surga permanen milik Eke. Yang lain nggak tahu deh. Ya kan? Dan saya sudah buktikan keteguhan hati saya pada Yesus Kristus. Biarkan orang meninggalkan Yesus, saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan saya. Maka itu kepada anak-anak muda, ya, jangan mudah melepaskan imanmu. Engkau akan menyesal selama-lamanya. Ya. Karena di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Ini penting. Ya, baca Alkitab. Karena Alkitab itu petunjuk. Petunjuk keselamatan di sana. Petunjuk hidup sukses di sana. Petunjuk hidup untuk bahagia ada di sana. Dan kalau saudara tidak hidup menurut Injil, saudara termasuk orang-orang fasik. Ya. Karena itu anak-anak muda, biarlah engkau tetap melekat sama Tuhan Yesus. Ya. Apapun situasi yang engkau hadapi, percaya dia hidup, dia berkuasa. Dia bukan nabi, dia bukan hanya rasul, tapi dia juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Ya. Karena itu kalau ditanya kepada saya kenapa Anda jadi Kristen, karena saya butuh juru selamat. Karena bagi saya nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tapi Yesus Kristus, dia hidup, dia berkuasa, dan dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil dan akan menghakimi setiap orang. Yang tidak percaya dihukum, yang percaya menerima hidup yang kekal. Amin. God lovers, ingat pendeta Rusli Monoarfa, ingat Supermi. Surga permanen milik Eke. Jadi jangan sia-siakan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pak Rusli, ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa kerinduan Anda yang belum terpenuhi? Saya berkerinduan membangun sebuah wadah pendidikan. Bukan hanya pendidikan, tapi di sana juga ada semacam penampungan setiap orang yang tertolak ketika menerima Yesus. Jadi pendidikan itu saya sudah gumuli. Jadi dia berbasis Kristen, seperti Anda kutip pesantren begitu ya. Jadi 60% itu Alkitab, ya 40% dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya pertanian, peternakan. Nah, saya punya impian itu mungkin terlalu besar, tapi saya berdoa, siapa tahu ada yang punya dana tapi nggak tahu taruh di mana ya. Dan saya memilih Sulawesi Utara begitu, Manado ya, supaya menjadi ketika ada base di sana. Itu makanya di akte pendirian yayasan itu semua sudah terungkap ya. Saya pingin ada poliklinik, ada pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi begitu ya. Ini masih saya gumuli. Mana tahu ada orang yang gila tanda kutip begitu ya, punya banyak duit, udah kita bangun gitu ya di atas lahan 10 hektar begitu ya. Saya sudah diberi Tuhan namanya, yaitu Pondok Amanat Ilahi. Pondok Amanat Ilahi. Iya, inilah kerinduan hati dari Pendeta Rusli Monoarfa yang masih terus didoakan. Mungkin ada di antara para pendengar atau pemirsa dari talk show ini yang punya beban yang sama, bisa menghubungi Pendeta Rusli Monoarfa. Baik, God lovers, dengan ini kita sampai di penghujung talk show Diaspora TV hari ini. Terima kasih kepada Pak Rusli Monoarfa yang telah berkenan hadir dan sharing dengan kami di Diaspora TV ini, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang juga dituangkan di dalam buku ini. Tapi
Ini hal yang luar biasa, kita bisa dengar langsung dari narasumber yang mengalami peristiwa ini. Jadi kalau bukunya kita baca, begitu mendengar kisah ini semakin lengkap. Ya, gitu ya. kasih. Jangan lupa ada 5 orang yang akan mendapatkan buku ini di akhir acara kita. Dan terima kasih juga kepada tim Diaspora TV yang sudah melakukan semua persiapan dan menayangkan talk show ini sehingga bisa memberkati banyak orang dan dikuatkan imannya melalui kesaksian hidup Pendeta Rusli Manoarfa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, Ibu Kumaila sepertinya tidak pernah salah di dalam memberitakan hal-hal yang sensitif kepada publik. Kita tahu bahwa konten-konten Mbak Kumaila itu adalah konten yang sangat sensitif, tetapi banyak juga yang salut dengan keberanian beliau menyatakan kebenaran kepada publik, di mana sebelumnya kita tahu tidak pernah diberitakan oleh orang-orang Muslim lainnya. Seperti pernyataan Mbak Kumaila, penyebab orang murtad atau keluar dari agama yang telah diyakininya sejak lama, tetapi justru terpanggil kepada keyakinan yang baru. Kiranya video ini juga memberikan pencerahan iman kepada kita semua, terlebih dalam kesaksian Murtadin Muhammad Manoarfa yang telah menerima kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terus berdoa kiranya semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus, hingga banyak-banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya video ini bermanfaat, dan silakan di-share jika dirasa video ini bermanfaat. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.